sebagian besar merupakan barang-barang alam begitu yang sebagian besar memiliki sifat open access maupun common pool resource begitu ya. Dan kalau begitu bahwa sumber daya alam ini nilai yang melekat padanya itu tidak hanya dari nilai produk barang maupun jasa yang memiliki nilai pasar. Sebagian besar justru merupakan barang-barang yang barang atau jasa begitu ya, jasa lingkungan yang tidak memiliki nilai pasar. Terutama ini terkait dengan fungsi dari sumber daya tersebut sebagai bagian dari ekosistem. Gitu ya. Nah, sehingga memang dalam kita kemudian melakukan valuasi biasanya ada pendekatan-pendekatan ya untuk kemudian me, mengkuantifikasi begitu ya dan memonetarisasi fungsi dari sumber daya alam itu yang bisa kita manfaatkan gitu ya, yang kita bisa rasakan kemanfaatannya. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa salah satu metode atau cara gitu ya dalam kita melakukan valuasi ada pendekatan nilai total ekonomi gitu ya atau NET ya, Net Economic uh, Value gitu ya. Nah, di dalam nilai ekonomi total ini, maka kemudian kita bisa bedah begitu ya, apa saja barang, jasa, atau benefit yang kita bisa rasakan dari keberadaan sumber daya tersebut. Mulai dari eh, apa nilai penggunaan dan nilai non penggunaan gitu ya. Ada nilai penggunaan, ada nilai non penggunaan. Yang non penggunaan ini merupakan nilai keberadaan dan nilai warisan begitu ya bahwa kita memiliki apa value gitu ya kepuasan rasa aman bahwa eh, kekayaan alam ini begitu ya sumber daya ini nanti bisa diwariskan atau nilai dari sumber daya ini karena adanya keberadaan yang membuat kita bangga yang kemudian kita merasa aman gitu ya dan ada option value ya option value ini adalah nilai penggunaan ya tetapi uh, karena adanya apa uh, pilihan ya apakah kita akan menggunakan saat ini atau penggunaan saat ini sebenarnya nanti bisa dikonversi atau digunakan dalam bentuk penggunaan lain gitu ya itu option value. Nah, kemudian tadi ada nilai non guna, ada nilai guna. Nah, nilai guna sendiri dibagi menjadi nilai guna langsung dan nilai guna tidak langsung, direct and indirect use value gitu ya. Nilai penggunaan langsung artinya dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut, misalnya kalau apa air begitu ya, maka air ini digunakan untuk apa aja nih ya yang langsung. Langsung artinya berarti kita manfaatkan jadi air baku, irigasi, air sumber air minum gitu ya. Kemudian air ini energinya kita manfaatkan untuk pembangkit listrik misalnya. Itu ada penggunaan langsung. Sungai ini menjadi sarana transportasi misalnya ya. Kemudian eh, dan misalnya digunakan untuk menjadi objek wisata gitu ya situ-situ Sungai Mahakam gitu ya itu menjadi salah satu objek wisata yang kemudian membangkitkan uh, nilai perekonomian gitu ya nah itu adalah nilai penggunaan langsung sedangkan nilai penggunaan tidak langsung ini umumnya terkait dengan fungsi-fungsi ekologis ya bahwa air ini memiliki fungsi untuk mempertahankan keberagaman misalnya ya biodiversitas yang ada di perairan misalnya. Kemudian ada untuk wetland gitu ya dan lain sebagainya. Ini fungsi-fungsi tidak langsung gitu ya. Nah, ini semuanya kemudian kita identifikasi satu-satu dan kita kemudian coba kuantifikasi berapa manfaat yang bisa kita peroleh dan dikalikan dengan harga. Nah, harganya ini yang kemudian tidak semua barang, jasa,
atau kondisi yang bisa kita dekati dengan pendekatan pasar ya, karena memang sebagian besar tidak ada pasarnya begitu ya. Nah, tadi salah satunya adalah travel cost method. Nah, travel cost method ini adalah teknik untuk melakukan valuasi terhadap objek wisata ya, dan di kegiatan pertanian sekarang sudah banyak sekali eh, apa kegiatan pertanian gitu ya yang dijadikan objek wisata, mulai dari perkebunan ya, ada Gunung Mas di puncak begitu ya, kemudian ada perkebunan stroberi misalnya di Ciwidey misalnya begitu ya, kemudian ada peternakan seperti Cimory, Waruwangi begitu ya. Nah, ini bisa kemudian selain hasil dari kegiatan peternakan, perkebunan, kehutanan gitu ya, maka kemudian sebagai objek wisata ini sebenarnya value-nya berapa? Nah, itu akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang lalu? Ada? Baik, kalau tidak ada, saya mohon izin share screen. Oke, jadi kita mulai yang pertama dari pemandangan sawah. Nah, oke, sebentar. Nah, ini adalah sawah. Dulu waktu saya masih kecil, sawah ini hmm, ada ya, persawahan itu ada di depan rumah saya. Jadi ini tempat bermain saya sewaktu kecil. Ini bagi warga pedesaan gitu ya, bagi bocah kampung seperti saya, pemandangan ini menjadi pemandangan sehari-hari, gak ada yang istimewa begitu ya. Hamparan yang hijau, kemudian tanah sawah yang subur begitu ya, air yang berlimpah gitu ya. Nah, yang kebetulan saya dari Purwokerto ya, jadi di sana memang sungai itu disebut dengan kota seribu sungai ya, karena memang seribu curug, karena memang banyak sekali ya mata air, sungai-sungai yang jernih gitu ya, yang berasal dari pegunungan di Slamet begitu ya, Gunung Slamet. Nah, sehingga memang ini menjadi pemandangan yang biasa gitu ya. Kalau saya punya sebentang sawah begini ya, mungkin ya berapa? Mungkin 5.000 meter gitu ya. Nah, ini kan, maka kemudian saya bisa memberikan value ke dalamnya ya, bahwa sawah yang saya miliki ini nilainya ya bagi saya itu adalah hasil dari padinya ditambah dengan hasil tanaman-tanaman yang ada di sebelahnya ya, ada pohon pete, ada pohon apa lagi nih, macam-macam ya, ini pete, kayaknya pete, pisang gitu ya dari hasilnya. Kemudian mungkin saya budidayakan ikan ya di persawahan saya nih, ada ikan-ikan mujairnya gitu misalnya ya. Kemudian dari apa lagi? Sekam sekarang bisa dijual jadi bahan baku Bobby Boss ya katanya ya. Nah, maka kita bisa dekati nilai dari lahan ini ya, value ya, atau nilai guna kemarin kita sudah bahas ya, dari sawah ini dari hasil eh, komoditas ya yang dihasilkan, produksi yang dihasilkan. Nah, maka kemudian semakin subur tanah ini, maka harga jualnya akan semakin mahal ya. Jadi itu opsinya. Opsi pertama tadi ya, dilakukan kegiatan produksi, jadi nilai totalnya adalah dari barang dan jasa yang barang ya terutama ya, yang dihasilkan ditambah dengan nilai option value. Kalau dijual harganya berapa nih gitu ya, itu option value-nya. Nah, artinya kita bisa hitung ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa eh, persawahan ini oleh masyarakat di kawasan perkotaan menjadi pemandangan yang langka, terutama untuk generasi saya ya, mungkin ya di generasi ayah atau ibu Anda yang mungkin dulu masih sempat
merasakan kehidupan di kawasan pedesaan itu seringkali merasa kangen gitu ya. Atau memang teman-teman ini kota banget gitu ya, yang hari-hari dari lahir sampai besar hidup di kawasan perkotaan, sumpek, macet, debu gitu ya. Debu melihat persawahan ini jadi sesuatu yang indah. Jadi kalau kita lewat mungkin ya di bentang sawah yang seperti ini ya, ini sawahnya luas, kemudian rapi, hijau gitu ya kayak lapangan ya. Ini kebetulan udah mau panen ini. Kemudian ditambah dengan kawasan perbukitan, di pinggirnya ada sungai. Nah, ini kalau di kampung saya di pinggirnya ada Sungai Serayu begitu ya. Nah, pada saat sunset, oh, matahari tenggelam itu pemandangannya luar biasa. Jadi, maka muncullah kegiatan-kegiatan apa? Warung-warung ya untuk nongkrong sekedar ngopi satu dua cangkir gitu ya. Duduk memandang pemandangan gitu ya, rasanya luar biasa. Nah, sehingga memang persawahan ini menjadi daya tarik ya untuk kemudian mengundang tadi kegiatan perekonomian ya lain. Nah, maka kemudian kalau kita katakan tadi ya, tidak hanya sekedar apa yang bisa dijual ya, lahannya, padinya, tetapi juga tadi bahwa persawahan ini memiliki value lebih dari itu, yaitu pemandangan yang cantik. Ya, karena secara alami begitu ya, suasananya mendukung, gitu ya, menjadi daya tarik wisata. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, bahkan beberapa orang kemudian melihat peluang ini, gitu ya, dan mereka tahu orang kota itu kan males kotor-kotor ya. Kalau mau masuk ke sawah, mereka pengen punya pengalaman gitu ya, masuk ke sawah itu mereka juga nggak mau becek-becek begitu ya. Dan kita kalau kalau orang ini kan melipir apa nih tegalan ya gitu ya, pematang sawah resikonya ya kebelasuk kalau orang Jawa bilang ya. Kakinya kotor, belum lagi nanti takut ada ular gitu dan lain sebagainya gitu ya. Maka kemudian nah tadi dibikinin jembatan. Nah, kemudian di ujungnya dikasih kenceleng ya. Atau mungkin dikasih apa, tiket gitu ya, untuk masuk menikmati, persawahan yang hijau dengan pemandangan bukit-bukit di belakangnya. Wah, ini kalau zaman sekarang kan ini menjadi, apa ya, sesuatu yang bagus ya, karena sekarang segala sesuatu kan yang penting bisa di-upload di media sosial, instagramable gitu ya. Jadi kemudian untuk kondisi yang seperti ini, orang kemudian, ih, lihat di mungkin Instagram orang lain, cakep ya, begitu ya. Maka kemudian mereka tertarik untuk menikmatinya, gitu. Mereka disuruh bayar, katakanlah 5.000 gitu ya, untuk kemudian bisa berfoto, menikmati, ya mau aja. Atau 10.000 atau 15.000 gitu, dan seterusnya ya. Ini terus tawarkan ya dengan nilai yang paling optimal, yang mau ditanggung oleh, para pengunjung, orang yang mau menikmati keindahan persawahan ya dengan jembatan ini. Ya, yang penting bisa foto gitu ya. Nah, kalau selama fotonya nanti hasilnya bagus gitu ya, maka kemudian dia mau bayar mahal gitu karena ada utilitas ya, ada kepuasan di sana untuk kemudian menikmati, jembatan ya, di tengah persawahan dengan pemandangannya yang indah ya, yang jadi protes kenapa ini pakai payung ya Bapak-bapak ya? Mungkin hujan ya, mungkin hujan. Oke. Artinya bahwa semakin bagus ya pemandangannya misalnya ya, maka mereka akan semakin mau bayar mahal ya. Semakin bagus pemandangannya, semakin bagus kualitas jembatannya dan infrastruktur yang di sana, ada saung-saungan atau apalah gitu ya. Terus makanannya, apalagi ini deket restoran, makanannya enak misalnya. Orang mau aja bayar berapapun ya untuk menikmati suasana pedesaan dengan persawahan yang luas ini gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya terjadi perubahan kualitas, contoh, udah sih begini ya, karena ini baru dibuka, maka kemudian orang berdondong-doyong, berbondong-bondong datang gitu ya, yang terjadi adalah kesesakan, congestion. Ya, ini boro-boro mau foto, ya berdiri aja susah. Belum lagi ternyata jembatannya sudah beberapa ambrol nih karena over capacity ya.
sehingga ambrol. Belum lagi ternyata sawahnya ini kondisinya nggak bagus nih, nggak terawat misalnya. Nah, maka kemudian dari yang tadi mungkin mau bayar tiketnya katakannya atau nggak perlu tiket di sana karena restoran ya, ya makanlah habis sekitar mungkin berdua 100.000 gitu ya atau 50.000 ya. Kalau kondisinya udah seperti ini, males gitu ya. Artinya bahwa perilaku dari orang-orang ini juga akan sangat tergantung pada kualitas dari objek yang akan didatangi, objek wisata yang mau dinikmati tuh oke nggak gitu ya. Nah, kalau semakin nggak oke ya semakin males mereka ya. Mungkin baru datang, belum masuk ya, baru bayar parkir aja, ah males ah cabut yuk gitu ya. Jadi mungkin mereka tidak akan menghabiskan waktu di sana lama-lama begitu ya. Nah, berbeda kalau misalnya lokasinya adalah bagus begitu ya, bagus, kemudian nyaman, sejuk hawanya begitu ya, maka orang akan betah lama-lama di sana. Dan kemudian kalau misalnya mereka sangat puas begitu ya, ingin lebih lama menikmati, kalau disediakan cottage misalnya ya, sekarang kan ada apa, glamping ya, misal ya, maka mereka mau aja bayar misalnya glamping, nah kayak yang terjadi ya di, mana Dieng atau kemudian di Ciwidey begitu ya, di, kawasan-kawasan yang memang sejuk, nyaman ini, mereka mau aja bayar glamping mungkin satu malam berapa sampai 700.000, 1 juta ya, satu kabin begitu. Mereka mau aja. Artinya bahwa tadi ya kualitas dari kawasan ya ini salah satunya persawahan begitu ya, itu akan akan menarik begitu ya orang kemudian menghabiskan waktu dan uang lebih banyak ya di lokasi objek wisata tersebut ya. Semakin buruk, maka kemudian mereka korbanannya akan semakin sedikit gitu ya. Nah, bahkan beberapa persawahan seperti di Indonesia ini ada di Desa Cancar Manggarai, Nusa Tenggara Timur, ya, ada persawahan yang sangat menarik dan unik ya, bahkan daya tariknya bisa sampai menarik wisatawan asing untuk datang. Nah, kalau wisatawan asing ya bule-bule ini kan nggak mungkin nggak nginep gitu ya. Ya, kalaupun mereka kemudian merupakan satu paket ya, untuk ke Labuan Bajo atau beberapa pantai yang bagus misalnya ya di Manggarai Nusa Tenggara Timur, mereka mampir, mereka minimal kemudian mengeluarkan sejumlah uang yang pasti lebih besar dibanding dengan masyarakat yang ada di Flores ya, di Manggarai sendiri begitu. Karena mereka effort banget gitu dan mereka pasti ingin menikmatinya gitu secara optimal. Nah, ini adalah sawah dengan pola laba-laba yang dihasilkan oleh masyarakat adat di sana ya, eee, maka disebut dengan spiderwet rice field ya, persawahan sarang laba-laba atau sebenarnya kalau di dalam bahasa setempat disebut dengan sawah londok ya. Jadi londok itu adalah pohon yang ditanam di tengah gitu ya, yang menjadi tanda ya patokan begitu ya untuk kemudian membagikan sawah berdasarkan kontribusi atau apa apa ya kontribusi masyarakat atau penduduk ya anggota suku ya terhadap mereka begitu ya, suku mereka ya. Jadi mereka merupakan orang yang berjasa nggak gitu ya, atau merupakan tokoh agama nggak ya. Nah, jadi biasanya ini akan menunjukkan luas dari lahan yang dibagikan kepada keluarga tersebut, itu menunjukkan kedudukan dari yang bersangkutan. Semakin luas lahannya, maka kedudukannya semakin tinggi gitu ya. Nah, ini maka pembagiannya tetapi harus mulai dari si londok itu tersebut ya. Jadi patokannya. Nah, ini ada beberapa patok ya kalau nggak salah. Jadi ini akan membentuk persawahan yang berbentuk spider web seperti ini. Nah, artinya tadi ya bahwa kalau kita hanya mendekati
nilai sawah berdasarkan produksinya, kita tahu sendiri bahwa Nusa Tenggara Timur itu merupakan salah satu kawasan yang paling arid di Indonesia. Ya, artinya bahwa apalagi ini ya bukan lahan irigasi ya, bukan lahan irigasi dan mungkin kalau dalam 1 tahun IP-nya mungkin 1 atau 2 saja begitu ya. Ini ada sungai kecil di sini yang saya yakin tidak sepanjang tahun akan teraliri air gitu. Jadi ini mungkin IP-nya hanya 1 atau 2 lah paling banter gitu ya. Dengan tingkat produktivitas kalau di luar Jawa mungkin masih di kisaran 4 ya, 4 ton per hektar. Sedangkan di Jawa sudah sampai 6,2, 6,3 ton per hektar ya. Jadi ini akan dikit banget gitu ya. Nah, tetapi bahwa nilai value dari keberadaan sawah di sana ini bisa kita bayangkan ya, karena bisa sampai mengundang ketertarikan wisatawan asing untuk datang gitu. Jadi nilai dari persawahan ini tidak hanya sekedar dari padi yang dihasilkan, tetapi di dalamnya ada tadi ya warisan budaya, ya bequest value, kemudian ada nilai keberadaannya gitu ya bahwa ini mempertahankan adat istiadat gitu dan lain sebagainya ya. Lebih dari sekedar nilai sawah yang memproduksi padi gitu. Nah, kemudian ada juga yang daya tarik wisatanya ya untuk lahan persawahan muncul dari seni ya dari aspek seninya. Kalau yang tadi budaya, yang ini adalah dari seninya. Ya, jadi ini adalah mural ya, tetapi yang diciptakan ya dari perbedaan warna daun padi. Ya, jadi padi itu ada yang hijau, ada yang hijaunya pucat, ada yang putih, ada yang kuning. Jadi ini rekayasa genetik ya untuk beberapa jenis varietas padi yang menghasilkan warna daun yang berbeda. Dan ini dimanfaatkan untuk membuat mural. Nah, tapi ini enggak di Indonesia ya, ini ada di Jepang. Jadi ada tanaman padi yang warnanya apa? Marun ya, warnanya marun. Seperti ini ya. Jadi ini bisa dibikin gambar Naruto dan ini cukup menarik ya. Tidak hanya orang Jepang saja, bahkan orang dari negara luar ini juga bela-belain datang ya ke sana untuk menikmati mural-mural di sana. Mural di persawahan. Jadi ini mungkin ada beberapa petak ya dan ini disengaja dibuat anjungan ya untuk melihat secara aerial gitu ya. Nah, ini ada di Kakuda ya di Miyagi, Jepang. Ya, jadi ini putihnya ini bukan dikasih kapur ya, tetapi ini tanaman padi memang kemudian warna daunnya berwarna putih, ada yang kuning, ada yang hitam gitu ya, ada yang tadi marun gitu kan seterusnya. Nah, ini maka kemudian nilai dari persawahan ini tentu saja bukan dari hasil padinya saja ya, value-nya bukan lahan sawah sebagai tempat produksi padi saja, tetapi sebagai kanvas ya bagi seni mural padi gitu. Dan ini pasti nilainya, value-nya akan sangat berbeda. Nah, ini gambarannya, ya kan ada yang gambarnya macam-macam ya. Ini berganti biasanya untuk setiap musim. Jadi kadang-kadang belum sampai panen atau bahkan sampai nggak sampai berbuah gitu ya, nggak sampai panen begitu. Jadi sebelum panen mungkin udah ganti lagi, tanam lagi gitu ya. Untuk mengejar mungkin beberapa gambar ya dalam 1 tahun. Mengingat kalau Jepang kan 4 musim ya, jadi mungkin periode tanamnya itu pada saat musim semi sampai menjelang musim gugur gitu ya. Jadi waktunya singkat. Itu kemudian ada juga yang memang secara alami ya bahwa sawah-sawah ini memang memberikan pemandangan yang sangat indah. Nah, ini ada di Muchang Chai, Vietnam Utara.
Jadi ini mungkin gambar yang paling terkenal ya untuk pemandangan sawah di dunia ini. Ya, ini ada di Vietnam Utara ya. Jadi pemandangan terasering ya, sawah dengan teraseringnya ini seringkali muncul di kalender-kalender ya. Kalau yang tentang pertanian ini biasanya akan muncul nih. Nah, kita sendiri punya ya yang cukup terkenal yaitu di Ubud. Ubud Bali ya. Jadi Ubud Bali ini salah satu daya tarik wisatanya adalah persawahan ya, persawahan terasering gitu ya. Jadi persawahan terasering ini bisa menarik wisatawan dari berbagai negara ya. Bahkan ada yang sampai kemudian bela-belain beli gitu ya, beli rumah atau villa di sana gitu ya. Artinya bahwa kegiatan eh, apa wisata gitu ya di Ubud Bali salah satunya adalah digerakkan oleh adanya eh, persawahan gitu ya yang memiliki daya tarik wisata yang cukup bagus gitu ya. Artinya kalau suatu saat di Ubud tidak lagi ditemukan terasering, nah maka kita kehilangan gitu ya nilai keberadaan dari sawah sebagai eh, penarik wisatawan untuk datang gitu ya. Tuh, artinya bahwa sawah terasering di Ubud Bali itu memiliki nilai yang lebih dari sekedar tadi persawahan biasa ya, karena dia harus dipertahankan keberadaannya untuk menjadi daya tarik utama kawasan Ubud Bali. Nah, beberapa bahkan kemudian ngide nih untuk membuat wisata religi ya, membaca Al-Quran di tengah persawahan gitu ya. Jadi ini karena memang sawah ini katanya membuat rasa hati menjadi tenang begitu ya. Enak kayaknya kalau sambil dengerin Al-Quran begitu ya. Nah, ada ngide gitu ya, saung-saung untuk kemudian disewakan bagi teman-teman yang ingin tadarus begitu. Nah, jadi memang akhirnya berbeda-beda ya nilai hamparan sawah dari yang sudah kita sayangkan nih, antara yang biasa aja belakang rumah gitu ya, dengan yang tadi bikin saung-saung di pinggir jalan, kemudian dikomersialkan gitu ya di tingkat ini mungkin lokal saja ya. Di Serang saya rasa sudah mulai banyak. Nah, tetapi kemudian terjadi penurunan ya karena kualitasnya menurun. Kemudian ada yang mungkin dari aspek pertanian ini nggak terlalu produktif ya, tetapi ada nilai budaya, ada nilai macam-macam yang melekat di sana. Kemudian bisa menjadi karya seni begitu ya, yang bisa menarik wisatawan asing untuk datang dan juga ada yang tadi menjadi daya tarik yang magnetnya bisa sampai ke luar negeri begitu ya untuk dijadikan objek wisata dan ada yang hanya sekedar untuk eh, menikmati ya kawasan persawahan. Nah, jadi kira-kira berapa nilai hamparan sawah yang ditampilkan? Mana yang paling eh, memiliki value yang paling tinggi? Nah, maka kita bisa dekati dengan tadi ya pendekatan nilai eh, wisata gitu ya atau travel cost. Oke. Mungkin sebelumnya kita break sebentar ya. Eh, Silakan untuk presensi. Bentar, saya perlihatkan kode presensi kita hari ini. Oke. Nah, silakan untuk presensi. Mungkin 3 menit ya.
Baik, sudah presensi. Tadi ada yang raise hand, ada yang mau disampaikan, ada yang mau disampaikan. Maaf Bu, tidak Baik. jadi. Oh, tidak jadi. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kita sudah punya gambaran ya. Kira-kira bahwa memang akhirnya lahan persawahan ini memiliki value ekonomi yang berbeda-beda. Untuk kawasan Ubud mungkin valuasinya atau nilai ekonominya itu sangat tinggi ya. Tidak hanya dari sekedar produksi padinya saja, tetapi dia menjadi salah satu daya tarik. Kalau sampai hilang, maka kemungkinan besar kegiatan perekonomian di kawasan Ubud ya yang menjadi salah satu sentra kawasan wisata ini akan turun ya karena pemandangannya sudah tidak menarik lagi begitu ya sehingga harus dipertahankan ya dan memiliki nilai yang cukup tinggi. Kemudian kita lanjutkan ya jadi kita akan mencoba memvaluasikan melalui metode travel cost. Nah, travel cost itu apa sih? Nah, ini digunakan untuk memodelkan nilai manfaat. Ini sebenarnya nilai guna ya, use value ya, use value tetapi ini harusnya indirect. Tapi saya rasa masuknya direct ya karena dia dimanfaatkan langsung gitu ya. Ya, nah, tetapi memang intinya bahwa nilai manfaat dari objek wisata ini biasanya didasarkan ya, perhitungannya didasarkan pada perilaku yang diamati, yaitu pengeluaran individu yang dikorbankan untuk menikmati tempat objek wisata tersebut. Ya, pengeluarannya ini termasuk di dalamnya adalah biaya perjalanan ya atau transportasinya sampai di sana, kemudian biaya kalau ada karcis masuknya, ada apalagi menghabiskan uang jajannya gitu ya, makan siang atau sekedar ngopi, beli minum, kemudian ada mungkin ada wahana-wahana yang harus dinikmati begitu ya. Nah, ini semuanya dihitung termasuk di dalamnya biaya korbanan dari waktu produktivitasnya ya karena saya mau jalan-jalan ke Ubud melihat sawah begitu padahal di belakang rumah saya juga sawah ya di sana maka kemudian saya nggak mungkin berangkat pagi pulang sore ya pasti nginep tuh di kawasan Ubud. Nah termasuk di dalamnya adalah ada biaya penginapan dan lain sebagainya begitu ya. Dan ide ini dituangkan atau ide ini dirumuskan pertama kali adalah oleh Hotelling ya untuk kemudian memberikan saran ya kepada Kementerian Kehutanan Amerika pada saat itu karena memang Kementerian Kehutanan ini ingin mengkomersialisasi taman nasional nih. Jadi waktu itu kan Perang Dunia ke pertama ya waktu itu ya, sehingga memang butuh untuk kemudian memperoleh, wah, ini anak-anak TK lewat depan rumah saya. Ya, jadi membutuhkan pemasukan dan salah satunya adalah melalui komersialisasi taman nasional. Jadi waktu itu taman nasional dalam bentuk hutan ini masih gratis ya. Orang-orang boleh keluar masuk hutan tanpa kena retribusi tertentu. Nah, maka kemudian kementerian mencoba untuk membuat tiket masuk ya. Sebenarnya berapa sih pantasnya begitu ya? Berapa nilai dari taman nasional ini? Nah, maka kemudian Hoteling itu memberikan saran tadi ya, karena memang Taman Nasional di Amerika ini tidak hanya untuk dinikmati untuk trekking begitu ya, atau untuk tempat camping, tetapi juga ada kawasan-kawasan yang diperuntukkan sebagai hutan buru ya, tempat perburuan. Ya, artinya kalau yang memang tergila-gila banget untuk kemudian datang berburu, mereka mungkin datang dari jauh gitu ya, apa biaya transportasinya mahal, kemudian di sana mereka mungkin sudah menyiapkan peluru, ya sewa senapan begitu ya, kemudian menginap, kemudian mereka harus bayar ya karena memang biasanya ada pengelolanya dan membayar untuk setiap hewan yang hasil buruannya gitu ya, belum lagi nginepnya dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian salah satu pertimbangannya gitu ya berapa nilai yang dikenakan ya dicas kepada orang-orang yang datang ke Taman Nasional
itu bisa didekati dari berapa besar korbanan yang mereka keluarkan. Nah, tetapi memang idenya hoteling ini hanya dalam bentuk uh, surat gitu ya, surat rekomendasi saja, ya, tidak kemudian uh, memberikan gambaran bagaimana perhitungannya. Dan perhitungan ini baru diperkenalkan secara teknis begitu ya, teknis perhitungannya oleh Wood dan Price. Ya, Price and Wood ini karena penulis pertamanya Andrew Price ini nomor satu ya, penulis utamanya. Dan ini dipublikasikan di jurnal Land Economic. Jadi ini merupakan jurnal yang khusus membahas terkait dengan pemanfaatan lahan ya, lahan dan pemanfaatannya terutama dari sudut pandang ekonomi. Ya, dan Land Economic ini salah satu artikelnya ini pada tahun 58 gitu ya. Menerbitkan tulisan Price dan Wood ini berjudul Measurement of Recreation Benefit ya. Bagaimana menghitung benefit dari kegiatan rekreasi ya. Dan kemudian ini disempurnakan kembali dan dibahas lebih mendalam oleh Clausen dan Snatch dalam bukunya Economic of Outdoor Recreation. Jadi ini bukunya sudah open access ya, bisa dicari di internet dan bisa dibaca. Dan tidak tebal bukunya, hanya sekitar nggak sampai 50 halaman. Ya, dan karena memang kemudian di sini ada beberapa model yang dibahas, kemudian rumus-rumus yang bisa sekarang kita secara praktis gunakan, maka model-model yang ada di dalam buku ini disebut dengan model Clausen-Snatch. Ya nanti akan kita bahas ya untuk rumus terutama yang ITCM ya, individual travel cost. Ya, jadi tadi ya bahwa valuasi dari objek wisata bisa kita dekati dengan cara kita membedah ya pola pengeluaran dari konsumen. Ya. Nah, ini dapat dihitung berdasarkan nilai yang diberikan konsumen kepada sumber daya lingkungan. Nah, travel cost method ini selain tadi bisa memperkirakan berapa jumlah atau berapa nilai ya objek wisata bagi orang yang datang gitu ya. Travel cost method ini juga bisa mengukur ya perubahan dari biaya tersebut ya, perilaku tersebut akibat adanya perubahan-perubahan kualitas lingkungan. Kayak yang tadi ya, yang gambar audit, kemudian sarana prasarananya rusak misalnya ya, atau kemudian persawahannya atau pemandangannya menjadi tidak bagus begitu ya. Nah, ini maka kemudian biasanya kemauan orang kemudian belanjakan sejumlah uang ini akan sangat menurun ya. Ini contoh yang paling mungkin kelihatan nyata itu di wisata negeri di atas awan ya gitu ya. Negeri di atas awan itu memang pas lagi masaknya begitu ya. Bagus-bagusnya biasanya di bulan Agustus ya, Juni Agustus. Ini memang awannya tebal begitu ya dan bisa bertahan lama gitu. Maka orang kemudian mau mengeluarkan uang dalam jumlah besar gitu ya untuk menikmati negeri di atas awan. Ya sampai mungkin sewa penginapan atau mungkin sewa mobil gitu ya, rombongan dari Jakarta misalnya dan sebagainya. Ya, tetapi kalau misalnya pas musim hujan ya atau pada saat musim-musim seperti ini ya udah dipastikan tuh biasanya nggak ada tuh awan yang terbentuk. Nah, maka kemudian kemauan orang untuk datang ke sana menikmati itu pasti turun jauh gitu ya. Nah, itu maka kemudian travel cost method ini juga bisa untuk mengukur indikasi ya perubahan kualitas lingkungan ya yang tercermin dalam penurunan travel cost method. Nah, prinsip dasar dari travel cost method adalah teori permintaan konsumen, ya, di mana nilai yang diberikan seseorang kepada lingkungan, ya, yang sebagian besar merupakan atribut yang tidak dipasarkan, ini dapat disimpulkan dari biaya yang dikeluarkan untuk
berkunjung, biaya korbanannya. Ya, jadi biayanya ini termasuk tadi ya, biaya transportasinya, ya, kemudian retribusi, ya kena cas berapa, nah ini kan macam-macam ya. Kalau ada yang mulai dari ribuan, 5.000 gitu, 10.000, ada yang sampai ratusan ribu ya, seperti mungkin taman safari gitu ya, sampai ratusan ribu per orang ya, belum lagi mobilnya dan lain sebagainya. Kemudian pengeluaran di tempat rekreasi, biaya makan, biaya mungkin ada anjungan, atau kalau ke taman safari harus beli wortel misalnya ya, itu termasuk ya. Semuanya dihitung. Ya, termasuk di dalamnya adalah biaya pengorbanan waktu. Ya, harus cuti, harus itu padahal misalnya dia punya toko ya, sehari dia dapat 1 juta misalnya ya, karena harus mau ke taman safari, maka saya tutup tokonya, saya nggak dapat pendapatan 1 juta per hari ya, karena harus ke sana gitu ya. Jadi biaya korbanan ini termasuk dalam biaya travel cost method. Nah, tetapi bukan berarti berapa jumlah biaya tadi ya, konsumsinya dikalikan dengan jumlah orang yang datang, ketemu nih travel cost methodnya gitu ya. Ya, seperti itu ya cara perhitungannya. Mungkin sudah pernah kita bahas juga di pertemuan yang lalu, begitu ya, yang saya memberikan contoh kemauan seseorang untuk membayar. Ya, ada orang yang melakukan perjalanan snorkeling ya ke Raja Ampat, ya kalau nggak salah di minggu kemarin itu menghabiskan uang 25 juta gitu ya. Padahal karena dia orang Eropa gitu ya dan suka banget snorkeling, padahal kalau dengan pengalamannya dan kepuasannya ya untuk kemudian snorkeling di Raja Ampat yang begitu bagus gitu ya, 100 juta pun sebenarnya dia mau aja bayar begitu ya. Nah, maka nilai dari objek wisata snorkeling itu bukan 25 juta sebagaimana pengeluaran wisatanya, tetapi adalah selisih antara yang mau dibayarkan, yang worth it untuk dibayarkan bagi dia, bagi secara individunya dia, yaitu 100 juta, dikurangi dengan biaya perjalanan realnya 25. Jadi 75 itu adalah value dari objek wisata. Ya, itu ya jaraknya yang hitungnya ya, travel cost method. Jadi travel cost method bukan jumlah uang yang dikeluarkan individu dikalikan dengan jumlah pengunjung, bukan ya. Tetapi kita harus mencari luasan ya di bawah kurva permintaan perjalanan ya, yang disebut dengan bidang surplus konsumen. Nah, berarti kalau begitu untuk bisa menghitung luasan bidang ya segitiga ini ya di bawah kurva permintaan, maka yang pertama PR kita adalah membuat kurva fungsi permintaan biaya perjalanan ya. Kemudian kita hitung berapa pengeluaran wisatawannya ya, baru kita selisihkan. Nah, maka kemudian kita dapat tuh surplus konsumen ya. Nah, maka ini adalah yang pertama, kita bangkitkan dulu kurva biaya perjalanan dengan cara mengkaitkan antara jumlah kunjungan, frekuensi kunjungan orang tersebut sudah berapa kali ke sini dalam 1 tahun gitu ya. Kemudian berapa biaya per 1 kali perjalanan. Dan itu biasanya hubungannya akan negatif. Semakin mahal biaya perjalanannya, maka jumlah kunjungannya akan semakin sedikit. Ya, semakin rendah biaya perjalanannya, biasanya akan semakin sering dia berkunjung. Karena murah ya, deket, jadi biaya transportasinya nggak mahal, cukup pakai sepeda nyampe misalnya ya. Kemudian variabel-variabel lain ya, gitu ya, nanti akan kita bahas ya. Jadi surplus konsumen adalah perbedaan antara
jumlah maksimal yang sedia dibayarkan atau willingness to pay untuk sebuah barang dan jasa dengan jumlah yang sebenarnya dibayarkan oleh konsumen. Ya, jadi pada travel cost method ini surplus konsumen menunjukkan seberapa besar seseorang menilai suatu tempat wisata, ya berdasarkan pengalaman kunjungan yang dilakukan. Ya, semakin puas dia, maka dia akan lebih sering datang. Tetapi tadi ya, tergantung cost-nya, biaya pengeluarannya. Kalau biayanya semakin tinggi, meskipun dia sangat mengapresiasi gitu ya objek wisata tersebut, dia akan jarang gitu ya. Jadi selain biaya perjalanan, ada variabel-variabel lain yang biasanya akan menentukan ya seberapa besar seseorang menilai suatu tempat wisata. Ya, jadi yang pertama perlu dilakukan tadi ya adalah membangkitkan fungsi permintaan biaya perjalanan atau sering kita sebut sebagai Trip Generation Function (TGF) ya. Itu caranya menghubungkan jumlah kunjungan dengan besaran biaya kunjungan. Ya, jadi jumlah kunjungan ke lokasi oleh seorang individu dalam 1 tahun itu ditentukan oleh fungsi biaya perjalanan dan juga faktor sosial ekonomi lain. Tergantung pada pendapatan yang bersangkutan. Semakin banyak duitnya, gitu ya, maka kemungkinan besar dia akan sering berkunjung ke tempat-tempat lokasi, termasuk lokasi tersebut, begitu ya. Kemudian juga tergantung pada usia, gitu ya. Ada yang mungkin kalau ke puncak mana Sindoro Sumbing atau ke puncak Ciremai ya, perjalanan hiking. Nah, kalau yang umur-umur udah sepuh-sepuh seperti saya, mungkin akan rendah gitu ya permintaannya terhadap kegiatan hiking. Tetapi buat anak-anak muda nih seperti Anda, nah itu yang hobi hiking 1 tahun mungkin bisa berapa kali begitu ya. Nah itu kemudian umur, pendapatan, kemudian juga gaya hidup begitu ya. Ada yang duitnya banyak tetapi rekreasinya dia bukan berkunjung ke lokasi wisata, tetapi rebahan di kasur, scrolling-scrolling HP gitu ya, itu sudah cukup menghilangkan lelah gitu ya. Jadi ada banyak variabel lain di luar biaya perjalanan yang akan mempengaruhi jumlah seseorang datang ke lokasi objek wisata tersebut gitu ya. Jadi ada banyak faktor. Nah, maka kemudian tadi ya konsepnya adalah ini. Kita cari ini fungsi permintaan perjalanannya, kemudian kita kurangi dengan pengeluaran aslinya. Nah, maka kita dapat hitung berapa luasan surplus konsumen gitu ya. Nah, ada 3 pendekatan ya dalam perhitungan travel cost method. Yang pertama adalah zonal travel cost method (ZTCM), kemudian ada individual travel cost method (ITCM), dan ada random utility method. Tapi random utility method ini memang membutuhkan banyak data dan juga data yang cukup rinci, ya, yang seringkali memang tidak ditemukan di semua tempat. Ya, jadi ini jarang digunakan. Walaupun lebih tepat ya, lebih akurat ya dalam mengukur ya, tetapi ini butuh data banyak. Jadi ini kita lupakan saja. Jadi kita fokus di 2 metode yaitu zonal travel cost method dengan individual travel cost method. Apa bedanya? Bedanya kalau zonal travel cost method kita melakukan estimasi ya, menduga biaya perjalanan itu didasarkan pada data yang berhubungan dengan zona asal pengunjung. Ya, kalau objek wisata ada yang wisatawannya lokal gitu ya, dari kecamatan yang sama, ada yang regional mungkin kalau misalnya objek wisatanya di Banten, misalnya kayak Anyer gitu ya, ada yang dari Banten-Banten aja gitu ya, dari Lebak, dari Pandeglang, dari Tangerang gitu ya. Tetapi ada yang mungkin wisatawan
domestik ya istilahnya ya. Untuk dari Jawa, dari Sumatera begitu datang berkunjung ke sana. Tapi ada kemudian dari zona yang lebih jauh dari luar negeri, misal itu wisatawan mancanegara gitu ya. Jadi kita bisa duga tuh pengeluaran seseorang itu juga akan dipengaruhi oleh jarak gitu kan ya dari objek wisata. So, ya biasanya yang deket-deket ya pasti biayanya nggak perlu nginep, nggak perlu mungkin mereka datang sejam, nggak usah beli makan gitu ya, makan di rumah aja, mereka nikmati pulang, berarti pengeluarannya biasanya akan lebih kecil. Semakin jauh maka pengeluarannya akan semakin besar begitu kan ya untuk nginep, untuk makan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini berdasarkan zona. Tetapi kemudian ada juga uh, individual travel cost method yang mencoba mengestimasi biaya perjalanan berdasarkan data survei dari setiap pengunjung. Mereka dalam metode ini tidak membedakan pengunjung berdasarkan zona, ya, tetapi nanti analisisnya langsung pure dari data karakteristik masing-masing individu, gitu ya. Karena kalau jarak ini asumsinya sudah terwakili oleh biaya perjalanan. Karena tadi ya pada prinsipnya semakin jauh ya tempat tinggalnya dari lokasi objek wisata, maka biayanya akan semakin tinggi gitu ya. Jadi itu dirasa sudah cukup gitu ya. Baik, untuk zona travel cost method, biaya perjalanan zonasi ini merupakan pendekatan yang relatif sederhana, tetapi memang membutuhkan data sekunder yang lebih banyak dibanding dengan individual travel cost method. Jadi kalau misalnya data proporsi jumlah pengunjung ya dari dalam kabupaten atau dalam satu kecamatan, satu kabupaten gitu ya, pengelola objek wisatanya punya, nah ini bisa diterapkan ini biasanya ya. Kemudian kita butuh data jumlah penduduk ya untuk setiap zona yang kita tetapkan. Kemudian kita butuh variabel sosial ekonomi ya dari pengunjung, nggak terlalu banyak ini sih gitu ya. Jadi ini bisa dilakukan dengan asumsi tadi ya bahwa biaya perjalanan dan juga korbanan waktu ya biaya korbanan dari waktu produktifnya itu akan meningkat seiring dengan peningkatan jarak gitu ya. Jadi nanti kita coba tetapkan nih zona 1, zona 2. Nah, ini biasanya biar datanya gampang kita ngikut wilayah administratif ya, misalnya di kecamatan yang sama, kemudian di kabupaten yang sama ya, yang asalnya dari sana gitu ya. Itu biasanya akan seperti itu ya. Kalau kita rigid gitu ya, dengan radius sekian gitu, susah gitu untuk cari datanya. Atau misalnya, kan sekarang jarak nggak mesti harus geografis ya, tetapi aksesibilitas, waktu tempuh misalnya, yang radiusnya 1 jam perjalanan. Nah, nanti kan 1 jam perjalanan menggunakan macam-macam ya, kalau ada yang pakai KRL, ada yang, nah itu kan pasti akan berbeda-beda gitu. Jarak secara geografisnya gitu ya, tetapi secara waktu tempuhnya sama misalnya. Nah, itu bisa kita dekati. Jadi tergantung ya konteks yang kita buat. Kemudian, nah dari jumlah kunjungan ini yang diduga merupakan fungsi dari biaya perjalanan yang didasarkan pada zona relatif terhadap lokasi ya. Jadi jumlah kunjungannya ini fungsi dari tadi total biaya perjalanan, kemudian jumlah penduduk di zona tertentu dan variabel ekonomi. Ya, jadi jumlah kunjungan per kapita dari zona 1, ring 1 misalnya ya, yang di kecamatan yang sama itu adalah fungsinya tadi ya dari total cost ditambah dengan jumlah populasinya. Makin besar populasinya, maka jumlah wisatawan dari zona tersebut yang datang itu akan semakin tinggi. Kemudian tergantung juga variabel sosial ekonomi. Misalnya kita
punya data rata-rata pendapatan ya kecamatan A misalnya, boleh juga gitu ya, atau umur misalnya, boleh kita masukkan. Jadi di sini datanya data wilayah gitu ya, data wilayah. Nah, teknisnya, contoh ya, contoh untuk perhitungan zonal TCM ya. Ini dicontohkan bahwa seseorang berada pada jarak 10 kilometer dari Taman Bunga Nusantara di Cianjur. Ada yang sudah pernah ke sana? Nah, ini kemungkinan orang Bogor ya, karena waktu tempuhnya hanya 1 jam untuk sampai lokasi. Ya, dengan asumsi bahwa kendaraannya dia pakai mobil ya, itu 1:10 mobilnya, 1 liter untuk 10 kilometer. Maka biaya perjalanannya, biaya transportasinya adalah kita butuh 2 liter ya untuk bolak-balik ya dengan harga ini kalau kita sekarang 10.000 ya per liter ya. Jadi 20.000. Kalau di sini kebetulan bensinnya masih 6.500 ya. Jadi biaya transportasinya 2 kali 6.500 ya. 13.000 pulang pergi. Kemudian dia pekerja harian ya, yang upahnya per jam 50.000 dan biaya retribusinya sekali masuk ke Taman Bunga Nusantara adalah 10.000 ya. Itu bayangannya deh ya, gambaran kasarnya ya. Tapi kita harusnya hitung tadi ya. Dulu misalnya di Taman Bunga Nasionalnya membutuhkan waktu 3 jam untuk menikmati. Berarti kan enggak ditambah dengan biaya perjalanannya sejam bolak-balik 2 jam, tambah di sananya 3 jam. Maka 5 jam kali 50.000 gitu ya, harusnya 250.000. Tapi anggapannya ini bener lah ya, begitu ya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka biaya perjalanan yang dikeluarkan adalah tadi di total semua ya. Biaya bensin, biaya upah yang hilang karena perjalanan, kemudian retribusi 123.000. Kemudian kita hitung nih dari data ini, artinya kalau misalnya orang ini memiliki karakteristik yang sama, kalau misalnya jaraknya ini sampai 40 kilo, kan tinggal dikalikan 4 ya, gitu ya. 4 kali lipat ya, jadi berapa nih? 13.000 kali 4. Berapa tuh? 56.000 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini didekati dengan tadi jarak gitu ya untuk setiap zona. Nah, maka kemudian kita bisa lakukan pendekatan ini ya berdasarkan tadi ya pendekatan-pendekatan tersebut, maka kita kemudian bisa buat datanya ya jarak. Ini ringnya ini tergantung ya asumsi kita apa saja ya dari zona-zona yang ada. Kemudian waktu tempuhnya ya, kemudian biaya rata-rata perjalanan untuk setiap individu yang datang dari zona 1, zona 2 sampai zona 5. Gitu ya, rata-rata biaya perjalanan kita hitung, kemudian rata-rata kunjungan dari zona tersebut. Ini kalau ada data sekundernya bagus, tapi kalau enggak berarti kita survei ya untuk artinya bahwa untuk setiap zona ini kita harus punya perwakilan ya berapa kali mereka berkunjung ke Taman Bunga Nusantara gitu ya. Ini kemudian dirata-ratakan. Seperti itu kita sudah dapat datanya, tinggal kita regresikan. Nah, regresinya bisa gampang ya, kita pakai Excel juga bisa gitu ya. Jadi biaya perjalanannya kita regresikan, dapat fungsinya adalah ini TGF-nya ya, Y sama dengan 62.000 X ditambah dengan 786.000. Jadi ini alfanya, ini beta 1X-nya gitu ya. B1X1-nya gitu ya. Dan ini kebetulan R square-nya cukup besar ya, 0,95. Sebenarnya kalau regresi itu kan tidak selalu harus linear ya. Mungkin kita bisa pakai logistik atau pakai LEN gitu ya dan seterusnya. Jadi nanti kita cobakan aja semua gitu ya dengan bentuk regresi linear berapa R square-nya.
dengan log berapa R-square-nya. Kita pilih yang R-square-nya paling besar biasanya. Gitu ya. Nah, setelah itu maka kemudian kita bisa hitung tuh surplus konsumennya. Ya, nah ini mungkin ada hitungannya, ada Excel-nya. Bentar. Excel-nya saya coba perlihatkan. Ya. Jadi perhitungannya sederhana ya. Yang effort adalah pada saat mempersiapkan data untuk perhitungan. Jadi ini ya, gambarannya ini tadi data yang tadi, ya, kemudian kita regresikan. Nah, ini mungkin ya. Nah, ini datanya tadi, ini kemudian kita regresikan. Regresikannya gampang ya. Tinggal kita insert chart gitu ya. Nah, pakainya adalah insert apa tuh? Insert chart gitu ya. Kemudian ini yang sebaran ini, kemudian kita ya dari insert ini kita pilih datanya gitu ya. Untuk X-nya adalah tadi ya biaya rata-rata kunjungan ya. Nah, biaya rata-rata. Ya, sedangkan Y-nya adalah kunjungan, jumlah kunjungan. Gitu kan? Nah, nanti tinggal di enter. Gitu ya. Nah, ini kebalik. Ya, harusnya ininya yang ini ya. Kembali. Ini X-nya kebetulan kalau di sini adalah kunjungan. Ya, kemudian ini adalah ya, ya. Oh, kok gini ya, ini salah deh. Adalah biaya X-nya adalah ini, kemudian Y-nya adalah biaya berjalan. Oke. Gitu ya. Nah, maka kemudian dari sini kita bisa munculkan trend line. Nah, trend line-nya itu kan bisa eksponensial, bisa linier gitu ya, bisa polinom, bisa pangkat dan seterusnya. Nah, kita coba aja semua gitu ya. Misalnya sini sudah ada linier, ini sudah ada logaritmik, kita pakai eksponensial misalnya ya. Oke, kita keluarkan R square-nya. Oke. Nah, maka kita dapat nih, ini yang fungsi eksponensial ya. Nah, kebetulan kalau dari sini kita kelihatan nih, untuk yang linear sederhana, R square-nya itu 0,95, untuk yang log ini 0,89, untuk yang eksponensial 0,91 gitu ya. Nah, maka kelihatan bahwa yang terbaik dari model ini adalah yang linear gitu. Maka kita pakai linear aja gitu ya. Nah, maka kemudian setelah itu ya kita dapatkan linearnya ya, maka misi kita adalah tadi ya menghitung luasan ya dari surplus konsumen untuk setiap zona. Ya, maka kemudian kita masukkan tuh apa tadi ya fungsi dari kunjungan ke model ini gitu ya. Jadi rata-rata biaya perjalanan kita peroleh dengan cara memasukkan kunjungan, frekuensi kunjungan per zona ya ke ini ya, ke model yang ini ya sama dengan ini gitu ya. Nah, maka ketemu tuh biaya perjalanan untuk zona 1 adalah 162.000 rata-rata ya berdasarkan model. Kalau yang tadi 123 ini kan dari survei ya, dari survei kita. Nah, kalau yang ini berdasarkan model. Kemudian kita dapat nih luasan ini ya. Nah, untuk zona yang kedua, ini jumlah kunjungannya
ini adalah 8 gitu ya. Ini rata-rata kunjungannya 8. Nah, sehingga kemudian biaya perjalanannya adalah ini ya, fungsi 8-nya dimasukkan ke dalam model ini gitu ya. Nah, maka kemudian kita dapat tuh rata-rata biaya perjalanan. Nah, maka kemudian selanjutnya kita pengen tahu biaya konsumen ya per orang ya, dimana biaya konsumen per orang ini yaitu tadi garis ini ya, fungsi dikurangi dengan dikurangi dengan biaya perjalanan yang sesungguhnya ya. Nah, kemudian dikalikan, kemudian dibagi 2 ini karena ini kan segitiga gitu ya. Pasti kalau linear ini segitiga, sehingga kemudian rumusnya adalah ini. Jadi 708 untuk zona 1 ya, 786.000 dikurangi dengan biaya perjalanannya gitu ya, itu ketemu kan ini ya, tingginya ini dikalikan dengan ini kan panjang kali lebar gitu ya, lebarnya adalah 8 frekuensinya ya. Frekuensinya 8 dibagi 2. Nah, ketemu tuh 3 juta sekian ya pengeluarannya setiap orang per tahun. Nah, kemudian kita lakukan untuk semua zona-zona karena semakin jauh kan biayanya makin tinggi ya. Jadi ininya makin berkurang nih ya kotak biaya perjalanannya. Sehingga kemudian kita hitung, kita peroleh nih. Ya, nah ini baru biaya perjalanan per orang per tahun ya untuk objek wisata Taman Bunga Nusantara gitu ya. Nah, maka kemudian tadi kan untuk setiap zona orangnya banyak ya. Nah, ini biasanya tinggal kita kalikan dengan jumlah penduduk per zona. Gitu. Nah, maka kemudian tadi biaya perjalanannya dikalikan dengan atau surplus konsumennya ya dikalikan dengan jumlah penduduk kita ketemu. Jadi dari zona 1 surplus konsumennya adalah 155 miliar dan seterusnya gitu ya sampai zona 5. Nah, maka kemudian tinggal kita total ya, kita jumlahkan ya dari seluruh zona kita ketemu bahwa value dari objek wisata Taman Bunga Nusantara adalah 779 miliar per tahun. Gitu ya. Mudah ya, gampang. Yang agak menantang itu adalah menyiapkan datanya. Nah, kalau sudah hitung-hitungan gampang ya. Baik, kemudian selain travel cost method tadi, zona travel cost method, ada metode individual travel cost method. Kita sampai jam berapa? Jam 9 ya? Sampai jam 9.10, Ibu. Oke. Oke, jadi itu ya cara perhitungannya. Kemudian, nah, bahwa tadi kualitas dari objek wisata itu juga akan mempengaruhi nilai travel cost method. Jadi misal Taman Bunga Nusantara ini mengalami penurunan kualitas ya, penurunan daya tarik, katakanlah adanya kerusakan lingkungan, entah itu karena kena hama misalnya ya, jadi tidak menarik, atau kemudian terjadi kerusakan jalan misalnya, ke sana tuh jalannya rusak gitu, jadi kunjungannya menurun gitu ya. Maka kemudian misalnya dengan asumsi kerusakan lingkungan tersebut ya mengakibatkan penurunan jumlah pengunjung itu 10% pada setiap zona, maka kemudian kita bisa hitung ulang ya. Kalau begitu yang diubah adalah jumlah kunjungan per orang ya menjadi berkurang 10%, yang tadinya 10 jadi 9, yang tadinya 8 jadi 7 dan seterusnya. Kemudian rata-rata biaya perjalanannya kalau begitu kita hitung ulang ya dengan cara yang sama tadi ya, dengan memasukkan tadi
jumlah kunjungan ke fungsi ini ya, gitu ya, kita dapat total travel cost. Ya, kemudian kita hitung lagi surplus konsumnya dikalikan dengan jumlah penduduk ya. Ketemu tuh dari 779 menurun menjadi 631. Itu berkurang sekitar 148 miliar. Jadi tadi ya kerusakan akibat penurunan kualitas lingkungan, katakanlah taman bunganya banyak yang hancur misalnya ya, sehingga penurunan pengunjung ini berpotensi merugikan Taman Bunga Nasional sebesar 148 miliar. Nah, inilah asumsi-asumsi inilah yang kemudian digunakan untuk memprediksikan berapa kerugian dari kerusakan objek wisata. Kayak kemarin misalnya sudah diperkirakan dari kerusakan terumbu karang di Raja Ampat misalnya ya, akibat apa maksudnya? Akibat penambangan misalnya. Ya, ini membuat wisatawan turun sekian persen. Nah, maka kerugian dari penurunan wisatawan ini bisa kita hitung ya. Sekian gitu. Kira-kira begitu ya cara perhitungannya ya. Nah, kemudian selain itu ada individual travel cost method. Jadi kalau individual travel cost method ini, ya ITCM ini memang kita tidak melakukan zonasi ya. Tetapi kita langsung saja memodelkan permintaan wisata didasarkan pada biaya kunjungan dan variabel sosial ekonomi yang melekat pada responden kita. Jadi ini mungkin lebih simpel ya untuk pencarian data, penelusuran data ya. Nah, jadi ini nggak perlu data sekunder. Jadi kita bisa menggunakan data primer kita. Tetapi memang kekurangannya kan kita samplingnya eksidental ya. Kalau samplingnya kita tidak kemudian merepresentasikan karakteristik dari responden yang semua segmen begitu ya, ini mungkin bisa misleading juga gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita ngambilnya di hari Sabtu Minggu doang begitu ya, tidak sepanjang tahun, hanya pada bulan tertentu saja pada saat sepi. Nah, ini biasanya akan kurang pas gitu ya. Jadi memang eh, kita perlu melakukan perencanaan ya dalam sampling agar kemudian sampel yang kita gunakan ini bisa menggambarkan seluruh populasi pengunjung yang pernah dan akan hadir di objek wisata tersebut. Nah, fungsi dari permintaan ITCM sendiri tadi ya kita biasanya langsung regresikan nih ya antara jumlah kunjungan ya untuk setiap responden ya yang merupakan fungsi dari tadi biaya perjalanannya gitu ya, kemudian dari biaya waktu korbanannya ya waktu produksinya, kemudian persepsi atau gaya hidup ya dari si responden kita ya, persepsi terhadap kualitas ya ada yang ya oke aja begitu ya, ada yang memang perfeksionis ya maunya karena dia sudah banyak pengalaman ya, dia sudah bisa memperbandingkan antara kualitas objek wisata satu dengan yang lain yang memiliki karakteristik yang sama, misalnya pantai misalnya, yang satu sudah pernah lihat kemana-mana pantai yang dari yang paling cakep misalnya di Labuan Bajo sampai yang ada di ujung kulon misalnya, sehingga dia punya persepsi yang berbeda ya terhadap keindahan pantai itu punya referensi lebih banyak gitu ya. Kemudian karakteristik dari objek wisata tersebut ya, misalnya fasilitas ya, kelengkapan fasilitas, jalan, infrastruktur, atraksi yang ditampilkan gitu ya. Misalnya ya, ada banyak nggak yang bisa dinikmati, anjungannya terawat dengan baik nggak gitu. Jadi karakteristik dari objek wisata dan juga dia unik nggak dibanding dengan objek wisata di sekitarnya. Kalau dia tidak unik, misalnya kayak kalau di kita mungkin kedai kopi gitu ya, ini jauh sih melenceng, tetapi ini gambarannya saja. Kalau di sekitar kita banyak kedai kopi, biasanya juga orang kepengennya kan menikmati banyak eh,
tempat kedai tempat kopi gitu ya untuk kemudian kita bisa perbandingan. Kalau sudah datang ke A, maka kemudian besoknya mungkin nggak mau datang ke A lagi karena ada alternatif lain begitu ya yang menawarkan daya tarik yang sama. Berbeda kalau misalnya objek wisata ini unik, nggak ada yang lain. Contoh seperti tadi, wisata negeri di atas awan. Kalau di Banten ya adanya di sana tuh, apa sih namanya? Yang ada Citorek ya. Nah, di tempat lain nggak ada di Banten, hanya ada di sana. Nah, maka kalau pengen menikmati keindahan negeri di atas awan, mau nggak mau harus ke sana. Jadi variabel lain ini eh, variabel karakteristik ini menjadi kuat begitu ya. Gitu. Selain itu juga variabel sosial ekonomi lain, ya pendapatan tadi ya, kemudian apalagi jarak ya dari tempat wisata, kemudian apalagi umur dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini bisa kita rancang ya. Nah tentu saja untuk setiap jenis eh, objek wisata itu variabel-variabel atau faktor-faktor yang dominan menentukan perilaku kunjungan individu itu berbeda-beda, begitu ya. Sehingga kita perlu telusuri dari hasil kajian-kajian pada objek wisata yang sejenis. Ya, misalnya objek wisata keindahan alam, misalnya pantai, misalnya ya. Nah, biasanya yang menentukan tuh apa sih? Nah, itu yang biasanya akan kita libatkan. Tapi untuk biaya perjalanan ini harus ya, karena ini yang nanti menjadi pusat kita ya untuk menghitung ya valuasinya. Jadi travel cost method itu harus, selain itu variabel-variabel ini bisa disesuaikan dengan karakteristik dari objek wisata ya. Nah, kemudian tadi ya, jadi tahapan pelaksanaannya adalah pengumpulan data, mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu kita libatkan dalam model itu apa aja untuk objek wisata yang kita kaji, begitu ya. Selain itu, setelah itu kita kumpulkan, maka kita regresikan ya, kita bangkitkan fungsi perjalanan. Ya, kita dapat tuh grafiknya gitu ya, apa kurvanya. Setelah itu kita hitung surplus konsumen. Nah, kalau di zona travel cost method kita mengurangkan ya dari willingness to pay eh, yang dibangkitkan dari kurva dikurangi dengan biaya perjalanan sesungguhnya dikalikan dengan jumlah penduduk per zona begitu kan ya. Nah, tetapi kalau dalam ITCM kita biasanya langsung menggunakan rumus. Nah, gampang ya. Jadi nanti katakanlah modelnya adalah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 dan seterusnya. Yang dipakai tuh cuma A dan B1 saja. Sisanya bukan berarti dihilangkan ya, tetap ada di model ya, tetapi kita fokusnya di sini ya untuk koefisien X1 dan alfa A-nya gitu ya. Gitu. Nanti kita tinggal masukkan ke rumus ini. Jadi kalau linear kita pakai rumusnya yang ini. Kalau untuk log linear kita pakai len gitu ya. Ini pakai yang ini. Kalau kita pakai logaritmik ada lagi. Jadi ada di bukunya Prof. Fauzi ya yang ini ya. Ini ada rumus-rumusnya atau mungkin bisa ditelusuri ya melalui internet. Itu ada di bukunya tadi ya apa Snatch ya, modelnya Snatch ya. Nah ini bukunya Clausen dan Snatch. Nah ini yang makanya disebut dengan model Clausen dan Snatch. Gitu ya. Jadi lebih mudah yang ini ya dalam teknis perhitungannya. Nah ini contoh ICCM-nya ada kita karena ini regresinya adalah regresi berganda ya saya nggak bisa pakai Excel. Nah kebetulan SPSS saya sedang bermasalah gitu ya tapi ada nanti apa file SPSS-nya nanti akan saya share ya ke teman-teman cuma saya nggak bisa menayangkan
Nah, ini contohnya ya dari sebuah survei terhadap pengunjung. Nah, ini hati-hati ya nanti kalau teman-teman mau melakukan penelitian untuk skripsi ya dengan cara accidental sampling harus dipastikan tadi ya dalam kita melakukan survei ini tercover gitu ya untuk hari weekend dan weekday gitu ya. Pada hari kerja dan hari libur, kemudian pada hari-hari besar ya. Nah, ini harus terwakili gitu ya. Kemudian kita membutuhkan data chok price. Ya, chok price ini adalah harga yang membuat permintaan sama dengan nol. Ini adalah A-nya ya biasanya. Nah, sebesar katakanlah berdasarkan survei ini ada 1 juta ya dengan asumsi jika biaya tersebut lebih besar dari 1 juta, orang sudah tidak mau lagi datang ke berenang di waterboom BSD. Misal ya, karena harus beli tiket, sengaja beli tiket pesawat khusus misalnya ya. Misal dari Bandung ke Soekarno-Hatta gitu ya, belum lagi dan lain-lain, habis 1 juta sekali berenang di BSD. Maka orang nggak mau gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan survei, kita dapat nih, ini kalau jumlah eh, respondennya mestinya makin banyak makin bagus ya. Minimal 30, kemudian idealnya itu minimal 10 kali jumlah variabel yang dilibatkan. Ini kebetulan kan variabelnya ada 1, 2, 3, 4. Jumlah kunjungan itu Y, satu variabel, biaya kunjungan X1, 2, pendapatan variabel ketiga, jarak lokasi variabel keempat. 4 kali 10, 40 itu minimal. Ya, semakin banyak semakin bagus. Kemudian kita tanya tuh masing-masing responden ya, berapa kali dalam 1 tahun terakhir ya datang berkunjung berenang di waterboom. Oh, ada yang 6 kali, ada yang 4 kali, 12 kali dan seterusnya gitu ya. Ada yang memang les renang mungkin ya. Jadi sebulan 2 kali gitu ya. Dan biaya kunjungannya sekali datang di sana 120.000, ada yang 100.000 ya karena dia harus bayar les renang sekali datang sekian, belum tiket masuknya, belum jajannya dan seterusnya ya. Kemudian kita juga butuh data sosial ekonomi yang melekat pada individu, pendapatan, eh, mungkin umur ya karena umur juga pengaruh ya. Semakin tua biasanya semakin nggak hobi renang gitu ya di tempat umum. Tapi kalau anak-anak, oh apa banget tuh biasanya gitu ya. Nah, itu pendapatan dan lain sebagainya. Kemudian jarak misalnya ya, faktor di luar individu ya, tetapi berpengaruh jarak. Nah, maka kemudian kita tinggal regresikan ya pakai SPSS. Nah, ketemu tuh kan begini outputnya ya. Nah, meskipun nanti ada biaya perjalanan, pendapatan, jarak tempuh, umur, dan lain sebagainya yang dipakai cuma eh, nilai konstanta dan B1 ya. Nah, maka di sini ketemu ya B0-nya adalah 12.668 dikurangi, kenapa minus ya? Jadi minusnya bukan ditaruh di sini ya, tapi kan biaya perjalanan itu berhubungan negatif ya. Semakin tinggi biaya perjalanan, maka frekuensinya akan semakin berkurang gitu kan ya. Itu filosofinya. Sehingga nilai B1-nya itu adalah positif 0,011. Nah, dari sini tinggal kita masukkan ke rumus ini. Kan tadi pakai regresi linier berganda ya. Nah, maka kita pakai rumus ini. B0-nya kita tahu, B1-nya kita tahu, chalk price-nya kita tahu. Gitu ya. Nah, maka kita tinggal masukkan chalk price-nya tadi 1 juta. Ini dalam ribuan ya. Kemudian B1-nya adalah 0,11, B0-nya adalah 12.000. Nah, ketemu tuh ya. Surplus konsumennya untuk rata-rata individu yang berkunjung ke waterboom adalah 1.075 ya rupiah ya. Jadi surplus konsumen untuk waterboom adalah 1.775.000 gitu ya atau sekitar 1,1 juta per orang per kunjungan ya. Dan kemudian jika tadi kita itu kan baru dari 1 orang, nah maka kita tinggal kalikan dengan jumlah pengunjung
waterboom dalam 1 tahun. Jadi ada informasi per minggu itu sekitar 6.500. Nah, 1 tahun itu ada 52 minggu ya. Jadi tinggal kita kalikan 6.500 kali 52 minggu dalam 1 tahun. Ya, dikalikan dengan surplus konsumennya tadi ya. Nah, ini ada Excel-nya sebenarnya. Perhitungannya nggak perlu lah ya. Nah, sehingga ketemu tuh nilai objek wisata waterboom adalah sekitar 59 miliar per tahun. Gitu. Gampang ya? Oke. Ada pertanyaan? Pertanyaan nggak? Tidak ada? Baik. Saya kembali menampilkan presensi kita hari ini. Silakan untuk presensi sambil kita tutup perkuliahan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.